Halo, selamat pagi. Shalom semuanya. Dengar suara saya? Shalom, dengar Lose, jelas. Dengar Lose. Oke, baik ya. Kita akan belajar tentang konsep ya, haram dan halal ya. Sesuatu yang seringkali dipertanyakan dan diperbincangkan karena mengingat dulu di dalam perjanjian lama ada, kenapa di perjanjian baru tidak ada? Dulu eh, saya waktu kecil itu saya diajar bahwa nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ya, kenapa sekarang kok boleh gitu ya? Jadi kenapa ya? Nah, seringkali pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya. Jadi kita akan bahas satu persatu, terus sambil santai ya. Jadi kita saling diskusi sama-sama belajar gitu ya. Nah, mari sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh belajar bersama-sama tentang konsep halal dan haram di dalam kehidupan orang Kristen. Tuhan, kami mohon pertolongan dan belas kasihan-Mu supaya kami mengerti apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi pendekatannya, apa yang Kau hendaki dari pengajaran pada malam hari ini. Kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Oke, saya akan share screen. Oke, kelihatan layar saya ya? Kelihatan ya? Kelihatan Lose. Oke, baik. Kita akan belajar tentang halal dan haram ya di kelas pembinaan. Ini terbuka untuk beberapa gereja ya. Maksudnya silakan yang dari gereja-gereja lain ya boleh datang ya. Kita ngobrol, kita bicara sama-sama ya. Oke, kita akan melihat ya dasar Alkitabnya ya. Dasar Alkitabnya ya itu tertulis di kitab Ulangan ya. Ulangan 14 ayat 3 sampai 21. Saya akan membacakan memang ada apa namanya? Saya kasih warna-warna ya supaya kita dapat memperhatikan ya teks-teks yang mau ditekankan ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan di dalam Ulangan 14 ayat 3 sampai 21. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Jadi rupanya ada makanan yang mengandung kekejian. Itu apa? Binatang-binatang berkaki 4 yang inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan, yaitu lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba jantan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak ya. Jadi mamah biak itu apa? Mamah biak itu binatang yang makan rumput ya, yang punya kuku bersebelah ya. Di antaranya itu binatang-binatang berkaki 4 itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak, yaitu di antara yang berbelah dan bersela kukunya, unta, kelinci hutan, dan marmut. Karena semua itu memang memamah biak, ya, yaitu makan rumput, tapi tidak berkuku belah. Haram, ya, haram semua itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Makan dan terkena bangkainya tidak boleh ya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersisip dan bersirip boleh kamu makan, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisip jangan kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Oke. Oke, lanjut.
setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan, tetapi yang ikut jangan aku makan. Burung raja wali, ring janggut, dan elang laut, elang merah, elang hitam, dan burung dendan menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung punggung, burung hantu besar, burung hantu putih, burung udang, burung ering, dan burung dendang air ya. Burung ranggung dan bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar ya. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap ya. Itulah haram bagimu, jangan dimakan ya. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh ya. Jadi jangan kamu sendiri, bangsa Israel itu tidak boleh memakan bangkai apapun ya, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan ya. Untuk pendatang boleh, terus atau boleh kau jual kepada orang asing ya. Kenapa? Ya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tapi ini boleh diberikan atau dijual. Ini alasannya di bawah saya garis kuning ya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, janganlah kau masak anak kambing dalam air susu indunya. Nanti kita akan juga bahas apa ini maksud firman Tuhan ya. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu dari akar kata ya. Jadi ada akar kata najis, haram, yaitu menggunakan kata bahasa Ibrani itu tuma ya. Kata sifatnya itu tami ya, sama-sama. Satunya kekotoran, kotor, bahasa Yunani-nya itu akaris, akatarsia, kekotoran, atau akartos ya, kotor. Gitu ya. Ini bahasa Yunani dan Ibrani ya. Tapi maknanya sama ya, halal atau tahir itu juga menggunakan teher, bersih, tahor ya. Bahasa Yunani-nya juga yang halal tahir kata riso ya, mentahirkan, membersihkan, menghalalkan, menyucikan, menguduskan ya. Kata sifatnya ya kata ros ya, suci, bersih. Jadi mungkin ada kata-kata bahasa Yunani, Ibrani yang tetapi berbeda, tapi intonasinya sama, yaitu kotor, bersih, halal, suci, murni, jernih, ya, semacam itu ya. Tapi indikasinya sama ya, artinya sama ya, rujukannya sama ya. Nah, kata halal dan haram itu biasanya tidak ditunjukkan untuk manusia, tapi ditujukan untuk konteks ibadah dalam memberikan persembahan ataupun untuk binatang ya. Jadi saya sudah sampaikan. Nah ini ya, jadi kata ini unta, kelinci, dan untuk binatang menggunakan kata haram ya. Kalau manusia itu biasanya menggunakan najis dan tahir ya. Kalau kita melidiki Alkitab, itu tentu ya, dengar dan camkanlah bukan yang masuk ke dalam mulut, yang menajiskan orang, bukan yang mengharamkan orang ya. Jadi menajiskan orang, tapi kata najis itu sendiri ya sama dengan artinya haram ya, kotor seperti itu ya. Nah, kita juga lihat dalam Imamat ya, Imamat itu juga 16:30. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu ya. Kamu ini konteks manusia ya. Jadi nah kalau bait Allah biasanya dipakai gambaran kata kudus gitu ya. Kudus. Kuduskanlah bait Allah. Seperti itu ya, bukan apa namanya halalkan bait Allah. Jadi tapi inti Ya, ditunggu sebentar. Mas Hari masih vlog ya.
Sorry Lose, mic-nya masih mute. Halo, sorry, saya barusan keluar ini. Keluar ini. Share screen saya belum ya? Belum Lose. Oke. Ya, jadi haram dan halal ini haram halal itu intinya apa sih? Berbicara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang mengandung dosa, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, ya. Jadi gambaran seperti itu, ya. Nah, awalnya itu awal kok muncul ya? Kok muncul? Apakah ini muncul tiba-tiba tentang haram dan halal? Ya, enggak muncul tiba-tiba. Awal pertama kali ada perbandingan antara yang boleh, tidak boleh, antara yang salah dan benar, walaupun itu tidak muncul kata haram, tapi sudah ada ya perbandingan mana yang boleh, tidak boleh, yang kotor, mana yang bersih, itu sudah ada. Kita bisa lihat ya di dalam Kejadian ya. Kejadian 3 ayat 23 ya. Nah, awal konsepnya itu terjadi itu kalau kita baca itu Maaf, terjadi Losari. ya. Screen share-nya Lose coba keluarkan terus masukkan lagi Lose. Soalnya anu nyantol share screen-nya. Terima kasih. Oke, sebentar ya. Apa sudah bisa lihat ya? Belum Lose. Masih error share screen-nya. Oke ya. Apa sudah kelihatan? Sudah. Oh ya, biar saya Lose aja yang share screen Lose. Oh, kamu yang share screen ya. Oke, kalau gitu. Oke, kembali ke ini ya. Konsep awal ya. Konsep awal. Nah, Sampai sini. oke, lanjut. Nah, oke. Lanjut konsep awal. Nah, ya, jadi awalnya itu konsepnya boleh dan tidak boleh itu diizinkan atau tidak diizinkan itu sudah ada di dalam Kejadian 23. Ya, kita bisa lihat ya. Lalu saat perempuan itu berkata, buah pohon-pohon di dalam taman itu boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan. Ya. Nah, dari penjelasan ini ya. Nah, ini jelas apa? Di situ ada larangan ya. Di situ ada larangan ya. Jadi kalau semua boleh dimakan, hanya ada satu yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon di tengah-tengah. Walaupun memang di teks ini tidak tertulis ya antara haram dan halal, tahir dan najis, tapi menggambarkan seperti yang saya jelaskan tadi di awal kata bahwa menurut kata haram dan halal, najis dan tahir itu adalah mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Ya, nah maka dari itu muncul gambar dua kutub ya. Kita bisa lihat ini Kejadian juga 2-3. Tolong PowerPoint-nya. Nah, di kutub itu ya selalu ada yang namanya halal atau ya dua kutub itu selalu ada namanya halal yaitu yang diizinkan Tuhan dan yang haram yang tidak diizinkan Tuhan ya. Jadi kalau kita menerjemahkan oh ini ada pohon yang boleh dimakan. Ada yang boleh dimakan.
Nah, ada yang boleh dimakan berarti halal. Yang tidak boleh dimakan itu berarti haram. Walaupun tidak tertulis kata haram dan halal, ya. Gitu. Yang kedua, perintah makan ya, kurang kaya. Perintah makan, bukan perintah mana yang bisa diperbaiki Kak Sonia. Yang boleh dan tidak boleh itu datang dari Tuhan ya. Jadi ini boleh, ini tidak boleh. Itu perintah dari Tuhan. Itu menunjukkan bahwa otoritas yang Tuhan berikan. Kalau kita belajar ya sejenak, bahwa tentang pohon itu, pohon yang tidak boleh dimakan, itu adalah pohon yang sebetulnya kalau kita lihat di dalam buku Louis Berkhof itu mengajarkan pohon yang sebetulnya tidak jauh beda dengan pohon-pohon yang ada di Taman Eden pada saat itu. Tidak, sama-sama menarik, sama-sama enak, sama-sama dapat dimakan, tetapi Tuhan mengatakan ini tidak boleh dimakan. Jadi itu otoritas Tuhan. Begitu juga dengan konsep haram dan halal, itu bukan datang dari manusia, tetapi konsep haram dan halal itu mana yang boleh dan tidak boleh itu langsung diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Dan di dalam perintah itu ada konsekuensi bagi yang melanggar dan bagi yang taat. Bagi yang melanggar, firman Tuhan katakan, engkau akan mati. Tapi bagi yang taat, engkau akan memperoleh hidup. Ya. Jadi gambaran tentang halal dan haram itu konsep awalnya itu sudah muncul di dalam Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai 3. Nah, dari konsep awal ini yang datang dari Tuhan itu berkembang ya, berkembang dan muncullah kata kalimat haram itu pertama kali di dalam Kejadian 7 ayat 2. Ya, silakan screen yang baru. Ya, Kejadian 7 ayat 2. Dijelaskan di sana ya, dari segala binatang yang tidak haram harus kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Ini ya tahu ya ceritanya tentang Nuh ya, Tuhan memerintahkan untuk Nuh membuat bahtera ya, membuat bahtera. Nah, bahtera itu dibuat dan Tuhan perintahkan kamu harus ambil ya binatang yang tidak haram sebanyak 7 ya, dan binatang yang haram 1 aja cukup ya, 1 saja cukup. Nah, di dalam konteks Kejadian 7 ini tidak dijelaskan mana yang haram dan mana yang tidak haram. Tidak dijelaskan. Tuhan coba perintahkan haram 7, yang tidak haram, yang haram 1, yang tidak haram 7. Gitu. Nah, tetapi kenapa Nuh bisa tepat? Itu karena pengenalan Nuh akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat kembali lagi, ada perbandingan yang tidak sepadan. Dari segala binatang yang tidak haram diambil 7. Sedangkan yang haram hanya 1. Jadi jumlah yang tidak haram lebih banyak daripada yang haram. Pertanyaannya kenapa? Ya, karena yang tidak haram itu untuk konsumsi dan untuk ibadah. Jadi jelas bahwa memang Tuhan itu dari awal sudah mendesain bahwa kelestarian hidup itu harus terjadi. Nah, karena binatang yang haram itu tidak dikonsumsi ya, tidak banyak yang mati, maka apa? Maka cukup 1 saja. Nah, tapi binatang yang halal itu yang tidak haram, yang halal itu buat konsumsi manusia, itu juga dibuat korban, maka habitatnya itu harus lebih banyak. Jadi konsep ini sudah muncul ya. Tuhan mendesain yang mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, stoknya itu Tuhan sudah sediakan. Maka ada 7:1 ya, 7 kali lipatnya ini ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, dikatakan habis Kejadian 7, Kejadian 8 ayat 21, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari diambilnya segala burung yang tidak haram beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, dari yang pertama Tuhan perintahkan ya haram dan halal 7.
Tapi untuk apa? Ya, belum terlalu jelas. Dari Kejadian 8 semakin jelas. Ya, semakin jelas apa? Bahwa Nuh itu rupanya memakai persembahan, memakai korban yang tidak haram itu, yang halal itu untuk persembahan. Ya, untuk persembahan. Jadi konsep korban yang halal untuk persembahan itu pertama kali ada di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 20 hingga 21. Ya. Kenapa Nuh? Ini pasti Nuh belajar dari siapa? Dari bapak-bapak leluhurnya. Adam dan Hawa melihat Tuhan ya memotong binatang. Ya, memotong binatang. Setelah dipotong binatang itu ya dilihat, oh ini binatang yang tidak haram. Ini binatang yang haram dipersembahkan sama Tuhan. Jadi jelas ya bahwa sudah Tuhan suruh kumpul masuk. Setelah itu ada dibuat konsep tentang ibadat yang di dalamnya ada persembahan. Nah, kalau kita lihat pola ini ya, pola ini terus merembet ya saudara. Dari Tuhan ya ibadah langsung ke seluruh aspek kehidupan. Kita lihat slide berikutnya. Ya, polanya ya dari Tuhan ya, ini Kejadian 3 ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ya, terus Nuh suruh mengumpulkan. Setelah mengumpulkan, Nuh pakai ibadah. Setelah pakai ibadah, itu terus menyebar ya sampai seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, terus berkembang seluruh aspek kehidupan. Jadi langsung masuk ke mana haram dan halal di dalam persetubuhan suami istri. Ya, bagaimana para imam itu dikatakan tahir dalam melayani Tuhan. Tentang kesehatan, tentang kematian, tentang tanah yang najis, tentang bibir yang najis, ya semua masuk dalam aspek ya di dalam aspek kehidupan yang pada mulanya itu berasal dari Tuhan, ibadah langsung masuk ke seluruh aspek kehidupan manusia. Kita contoh ya, di Amos 7 ayat 17 itu dikatakan ada tanah yang najis. Di Bilangan 11 ayat Bilangan 19 ayat 11 dikatakan ada mayat. Ya, orang yang kena kepada mayat ya najis 7 hari lamanya. Mayat ya dulunya cuma dari Tuhan untuk ibadah menyebar kemana-mana. Penyakit kusta, Imamat 13 ayat 3, penyakit ya. Imamat 12 ayat 2 tentang bersalin ya, perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki maka najislah ia selama 7 hari. Tahu nggak kenapa orang melahirkan kok setelah itu najis ya? Ya, kenapa itu najis? Kenapa kita nyentuh mayat itu najis? Ya, nah contoh ya, orang perempuan bersalin melahirkan najis ya selama 7 hari. Nah, kenapa? Karena pada saat dia melahirkan seorang anak itu keluar darah, saudara. Nah, simbol di dalam Perjanjian Lama keluar darah itu artinya kutuk, saudara. Kutuk. Darah itu menggambarkan kematian. Jadi kalau kena kematian, ya darah itu keluar menggambarkan kematian, kematian itu menggambarkan dosa, menggambarkan kutuk. Ya maka contoh ya Tuhan memotong binatang ya dan memakaikan apa namanya kulit binatang itu kepada Adam dan Hawa, itu darah keluar itu melambangkan kutuk seperti itu. Kristus mati di atas kayu salib mengeluarkan darah, itu kutuk ya. Nah, juga sama dengan kalau kita itu mayat itu kematian. Menggambarkan kutuk juga ya. Ada juga najis bibir. Jadi dari Tuhan ibadah seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau kita mau menata hidup kita sebenarnya ya, kalau kita dari sini kita lihat ya, kalau kita mau menata hidup kita itu dari Tuhan, ibadah itu seluruh aspek hidup kita ini mendapatkan aliran yang membuat kita mana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak, mana yang haram dan halal. Jadi kalau kita ngomong, oh aku mau jadi orang yang baik, aku mau jadi orang yang benar, tapi nggak datang kepada Tuhan, di dalam persekutuan ibadah, nggak akan bisa. Jadi kalau kita lihat polanya dari Tuhan dulu, masuk ke ibadah, baru mengubah seluruh aspek kehidupan. Tanah, mayat, melahirkan, yaitu penyakit, perkataan, tingkah laku, moral, dan sesuatu.
Begitu ya. Jadi dari urutannya seperti itu. Ya. Ya, next coba Kak Sani. Nah, kita kembali lihat ya tujuan halal dan haram ya. Tujuan halal dan haram. Tujuan halal dan haram. Tujuannya ada halal dan haram. Jadi yang pertama, Tuhan ingin umatnya hidup berbeda dengan bangsa lain. Ya, kelebihan ya. Sebelumnya Kak San. Halo? Ya, Tuhan ingin umatnya hidup berbeda dengan bangsa lain ya. Kalau kita melihat ya di dalam firman Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, janganlah kamu makan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kamu jual kepada orang asing. Ya. Ini di dalam kitab Keluaran ya, bisa ditambahi Kak San ya, kitab Keluaran pasal 14 ayat 21. Ya, Keluaran 14 ayat 21. Nah, di situ ya, di situ dijelaskan ya, bangkai ya, makanan yang haram itu boleh ya, boleh diberikan untuk orang asing ya, diberikan oleh orang asing, boleh juga dijual ya kepada orang asing. Kata pendatang orang asing ini adalah menggambarkan tentang dia bukan dari golongan orang Israel. Nah, apa yang mau Tuhan katakan di sini? Sebenarnya Tuhan mau katakan bahwa memang orang-orang di luar Israel itu sudah terbiasa ya, sudah terbiasa untuk makan bangkai ya, makan binatang-binatang yang haram ya, itu sudah terbiasa ya. Tetapi untukmu enggak boleh itu. Kenapa enggak boleh? Kan bisa dimakan. Ya, nah tujuannya adalah Tuhan ingin umatnya hidup berbeda dengan bangsa lain. Ya, dikatakan sebab kalau umat yang kudus sebagai Tuhan Allahmu, janganlah kau masak anak kambing dalam air susunya. Ini menggambarkan apa, saudara? Ini menggambarkan bahwa karena zaman dahulu di luar Israel mereka memasak anak kambing itu di dalam air susu. Sedangkan susu itu melambangkan sumber kehidupan, saudara. Susu menggambarkan sumber kehidupan, seperti kalau kita punya anak, terus kita keluar ASI, nah itu sumber kehidupan. Nah, sumber kehidupan itu tidak boleh dicampur dengan kematian, tidak boleh. Yaitu anak kambing yang mati kan dimasak, masih mati kan. Nah, tidak boleh dicampur dengan kehidupan yang digambarkan susu itu. Jadi Tuhan ini sebenarnya dengan kata haram dan halal ini Tuhan ingin supaya apa? Supaya kamu itu harus hidupnya berbeda, tidak boleh sama. Karena apa? Karena kamu itu adalah bangsa yang terpilih. Karena kamu itu adalah umat Tuhan, ya, berbeda. Kalau sama, bagaimana menjelaskan Tuhan yang berbeda itu? Ya, kalau sama, bagaimana menjelaskan tentang kasih Tuhan yang luar biasa? Bagaimana menjelaskan pertolongan Tuhan? Bagaimana menjelaskan tentang mujizatnya? Bagaimana? Kan sama. Oh, yang sana seperti ini, yang sini juga seperti ini, yang sama harus beda. Maka Tuhan mengatakan apa? Ini ada halal, ini ada haram. Supaya apa? Supaya menegaskan ya tentang apa? Tentang hidupmu harus berbeda. Supaya apa? Supaya nama Tuhan juga dimuliakan. Itu tujuannya yang pertama adalah Tuhan ingin hidupnya berbeda dengan bangsa lain. Maka ada konsep halal dan haram diberikan kepada bangsa Israel. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah itu ya next ya di dalam Ulangan pasal 18 ayat 9 ya. Itu tujuan kedua itu Tuhan itu memagari bangsa Israel. Ya, Tuhan itu sedang memagari bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini supaya tidak mudah ya terpengaruh oleh bangsa lain, tidak mudah ikut-ikutan, maka dia memagari kata haram dan halal ya. Maka di dalam kitab Ulangan 18 ayat 9 dikatakan, apabila engkau sudah masuk ya ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Maka dari itu Tuhan ya
tidak ingin mereka itu terpengaruh dengan apa? Dengan cara hidup mereka, dengan bergaul dan sering bergaul dengan mereka. Maka Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan pergaulan buruk merusak apa yang baik. Betul ya? Pergaulan yang buruk merusak apa yang baik. Begitu. Jadi Tuhan ini sudah memagari kita bahwa kamu kalau sering kumpul dengan mereka, sering pesta bersama dengan mereka, sering beribadah bersama dengan mereka, ya nanti akan rusak kamu. Maka kamu nggak bisa jadi bangsa yang kudus, bangsa yang khusus, karena kamu sama. Jadi Tuhan pakai itu magari. Contoh ya, saudara ya. Bangsa Kanaan itu memakai babi, ya, memakai babi kalau di dalam catatan-catatan artikel yang saya pelajari, menggunakan babi untuk apa? Untuk sebagai korban persembahan, ya, korban persembahan bagi dewa-dewa orang mati, ya. Jadi bagaimana kalau nenek kita, kakek kita mati atau papa kita mati, bagaimana kita bisa komunikasi dengan orang tua kita yang di alam lain itu, dan bagaimana orang tua kita itu nyaman, ya, kita minta tolong dewa-dewa, ya, dewa-dewa orang mati itu untuk menjaga papa mama kita, untuk menyampaikan pesan-pesan kita. Dengan cara apa? Mempersembahkan korban bakaran yaitu jenisnya babi. Gitu. Nah, maka di dalam ibadah orang Israel tidak ada korban bakaran yang babi, tidak ada. Domba, ya, merpati. Jadi seperti itu untuk. Nah, kalau sama bagaimana? Jadi untuk memagari. Nah, tapi kalau itu dilanggar, apa yang terjadi? Silakan next. Maka tercatat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 ayat 2, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, perempuan Amon, perempuan Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman, ingat ya, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, ya, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, ini loh maksud dari Tuhan memberikan kenapa harus ada halal dan haram. Ya, pertama untuk apa? Supaya menunjukkan bahwa bangsa ini bangsa yang berbeda. Yang kedua supaya bangsa ini punya identitasnya tetap ada, tetap terpelihara, tetap terjaga. Ya, tidak kehilangan identitasnya sebagai umat Allah, umat yang kudus. Maka Tuhan memberikan konsep pengajaran hukum-hukum. Di dalam 10 hukum Taurat itu terkandung konsep halal dan haram. Begitu ya. Jadi induk dari segala hukum itu adalah hukum Taurat. Ya, 10 hukum. Induk dari semua hukum Taurat adalah 10 hukum. Jadi ibu dari semua hukum itu 10 hukum. Nah, dari ibu itu melahirkan ya hukum-hukum halal dan haram, salah satunya seperti itu. Jadi tujuannya ini, saudara ya, ingat baik-baik. Nah, tujuan ketiga ini adalah sebenarnya efek samping, saya mau katakan efek samping. Coba ditampilkan ayatnya, ya, next. Di Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, ya, penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, ya. Nah, jadi sebetulnya ini adalah efek samping seperti gini ya rekan-rekan ya. Jadi Tuhan itu kan seringkali menempatkan dirinya sebagai orang tua ya. Nah, maka dari itu kita menyebut Tuhan itu Bapa, kan begitu ya. Bapa. Nah, sebagai orang tua, dia ingin selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau hari ini ada 2 piring ya di depan kita, satu nasi yang baru, yang satu nasi yang sudah kemarin. Nah, tentu yang nasi kemarin kita makan, nasi yang baru kita kasih ke anak kita. Ya, kita kasih anak kita. Itu menunjukkan bahwa hati Bapa hati orang tua yang
mengasihi anaknya. Begitu juga dengan ini. Kenapa Tuhan kasih halal dan haram? Salah satunya kaitan dengan kesehatannya. Dan ini sudah teruji rekan-rekan ya. Kalau kita lihat di gereja Advent ya, di gereja Advent masih menegang teguh ya tentang makanan mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan itu menurut survei memang gereja Advent itu selain paduan suaranya yang terkenal semakin bagus, juga umur jemaatnya itu panjang-panjang ya, umurnya itu panjang-panjang rata-rata menurut survei. Tetapi sayang ya mereka memegang konsep yang salah ya, pengajaran yang salah gitu ya, karena melihat dasar sebagai haram dan halal ini masih dipakai pegangan hidup ya sampai saat ini ya. Nah, kita coba lihat slide berikutnya. Itu ada R.K. Harrison ya, itu mengatakan begini. Dia itu memperhatikan bahwa binatang halal memakan tumbuh-tumbuhan. Ingat ya, binatang halal memakan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang haram itu banyak makan halal daging yang cepat busuk. Kenapa daging yang cepat busuk? Karena iklim yang panas ya. Iklim yang panas pada saat itu membuat membuat daging itu cepat busuk ya. Nah, itu sering kali. Nah, jadi kalau dia makan binatang itu makanannya tidak sehat, ya tentu kalau kita makan ya jadi tidak sehat. Karena apa yang dimakan burung itu masuk menjadi bagian dalam tubuh binatang itu, dan binatang itu kita makan ya. Sama kalau konsepnya dengan bayi ya. Kita punya anak di dalam kandungan ya. Kalau kita makan yang tidak baik, maka anak yang dalam kandungan kita juga ikut makan yang tidak baik, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya ya, Kita lihat contoh. Nah, ini babi mengandung beberapa ya organisme parasit yang dapat menyebabkan infeksi serius ya, seperti cacing pita, menyebabkan sakit teniasi ya, itu mungkin Kak Mayang ya, terus ya rekan-rekan yang masuk di dalam dunia medis tahu ya, ini penyakit ini adalah dapat membuat orang kejang-kejang ya, membuat orang sakit kepala, membuat benjolan-benjolan kalau masaknya enggak betul-betul matang ya, betul-betul ya bagus, baik gitu ya. Nah, kok kerang hijau itu menyerap racun di laut, burung elang gagak sering makan bangkai. Nah, ikan tidak bersih sering hidup di tempat yang kotor, dan makanan kotor ya, seperti apa kita lihat ya, ikan ini ikan kutuk ya, ikan kutuk itu ya, itu kan hidupnya di tempat-tempat yang jorok gitu ya, kutuk. Terus ikan lele gitu. Walaupun kita tahu ikan lele sekarang sudah dibudidaya ya di tempat yang bersih, tetapi pada umumnya waktu ini ada konteksnya memang binatang-binatang yang tidak bersih itu memang hidupnya di tempat yang kotor gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan penyakit. Nah, ini saya ambil satu artikel ya, tentang artikel kesehatan ya, artikel kesehatan dari Femina ya. Tolong next slide nomor 19 ya, Son. Ya, artikel kesehatan tentang Femina. Ya, bukan ini, sebaliknya ya, ini artikel kesehatan Femina ya. Nah, gini rekan-rekan ya, ini menurut artikel kesehatan yang saya kutip ya, menurut Dr. Insinyur Eti Riani ya. Ya, seperti dilansir ya, seorang dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Bogor ya. Nah, dia mengatakan gini, ini kita ngomong contoh soal kerang hijau ya. Kerang merupakan golongan moluska, yaitu hewan lunak yang diapit cangkangnya ya, diapit cangkang keras dan tidak memiliki organ hati untuk menghancurkan benda asing. Ya, dia tidak memiliki organ hati untuk menghancurkan benda asing. Jadi semua masuk, termasuk racun yang masuk dalam tubuhnya itu tidak dihancurkan. Akibatnya semua benda asing ditampung di dalam dagingnya. Dalam hal ini kerang hijau menjadi kerang yang paling tahan, ya, paling terhadap polutan asing tersebut. Tidak seperti kerang jenis lainnya yang nomaden ya, yang berpindah-pindah tempat, tapi kerang ini mampu bertahan hidup menetap dan bersifat sebagai filter feeder ya, penyaring ya, layaknya sebuah vacuum cleaner. Artinya sebenarnya gini, kerang ini menyerap tak hanya makanan
ya plankton, tapi juga apa saja yang ada di sekitarnya, termasuk logam berat yang berbahaya. Tak heran bila akhirnya tercetus larangan untuk mengonsumsi kerang ini, gitu. Jadi sebelum Dr. Insinyur Ethirian ini berbicara, Tuhan sudah menyampaikan makan ini tidak boleh dikonsumsi karena memang kayak kerang itu kan sesuatu yang haram di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, yang dikontekskan di dalam bangsa Israel pada saat itu ya, karena faktor kesehatan. Nah, kalau kita pikir lebih lanjut ya, kita lanjut itu sebelumnya Kason, slide nomor 18 ya. Nah, itu kalau begitu apakah halal dan haram itu bertentangan ya dengan firman Tuhan ya? Ya, apakah bertentangan dengan firman Tuhan? Karena apa? Karena di Alkitab dikatakan Kejadian 1:31, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan pagi, itulah hari ke-6. Jika baik, mengapa ada yang disebut haram, gitu ya? Mengapa yang dapat disebut haram? Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi Tuhan itu menciptakan, itu memang firman Tuhan mengatakan itu baik. Jadi setiap ciptaan Tuhan itu mempunyai tujuan masing-masing, mempunyai maksud masing-masing. Ya, ada yang bagian dikonsumsi, tetapi ada yang bagian-bagian yang lain untuk membersihkan, ya, seperti yang tadi kita baca tentang apa kerang hijau tadi. Ya, jadi bagaimana ikan tetap sehat, kan begitu. Bagaimana ikan itu tetap sehat, ikan itu tetap hidup di laut dengan baik, berkembang biak dengan baik. Dia butuh untuk membersihkan air laut itu. Dan air laut itu bagaimana cara membersihkan selain terumbu karang, ya Tuhan juga ciptakan namanya karang hijau itu untuk membersihkannya. Jadi ada bagian-bagian yang memang baik, tapi baik itu tidak untuk sekarapi kita, enggak, tapi baik itu sesuai dengan tujuan Tuhan. Seperti Tuhan ciptakan ada Saturnus, ada Venus, ada galaksi-galaksi lain selain bumi. Ya, ada matahari. Begitu, untuk apa sebenarnya itu? Ya, itu untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Begitu juga Tuhan menciptakan kerang hijau untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Nah, supaya apa? Supaya yang halal-halal ini, yang baik-baik ini tetap berkembang dengan maksimal, dengan bagus, dengan baik. Begitu. Nah, masalahnya pada saat manusia jatuh dalam dosa, itu semua disikat habis. Oh, pokoknya soal dimakan, asal bisa dinikmati. Ya, padahal itu diciptakan Tuhan bukan untuk dinikmati, tapi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Begitu ya. Jadi inilah kebalikan-kebalikan yang terjadi ya. Nah, saya dengar bagaimana COVID-19 ini menyebar, apa yang menjadi penyebab. Artikel awal menjelaskan bahwa orang di Wuhan itu suka makan kelelawar ya, kelelawar itu kena infeksi virus ya. Nah, padahal kalau melihat dalam Perjanjian Lama, kelelawar itu adalah binatang yang haram, tidak boleh dikonsumsi. Akhirnya virus yang ada di dalam kelelawar masuk, bermutasi menjadi satu dalam sel tubuh manusia dan itu menyebar dan akhirnya sampai hari ini. Ya, jadi memang Tuhan memberikan haram dan halal selain untuk menunjukkan kehidupan yang berbeda, untuk memagari mereka supaya tidak identitasnya hilang. Selain itu juga untuk memelihara kesehatan bangsa Israel itu sendiri. Itu ya tujuan dari kenapa sih Tuhan memberikan konsep haram dan halal ya. Oke. Nah, sekarang yang pertanyaannya adalah apakah hukum halal dan haram ini masih berlaku ya bagi orang Kristen ya? Next. Untuk saat ini ya. Nah, sebenarnya secara harafiah tidak ya, tetapi secara makna masih dilakukan ya. Secara harafiah tidak. Jadi kita boleh nek mau ya silakan, kalau nggak mau ya silakan. Jadi istilahnya itu kalau kita hari ini bisa megang mayat, boleh. Yang orang tua kita meninggal atau saudara kita meninggal kita pegang. Ya, kalau boleh enggak, kalau di dalam konteks Perjanjian Lama itu orang menstruasi itu tidak boleh masuk
ya, tidak boleh masuk dalam kumpulan pertemuan, tidak boleh karena itu najis ya. Sekarang boleh enggak? Boleh, orang kena haid ya, masih haid datang ibadah boleh ya. Boleh enggak orang sekarang makan lele? Boleh, selama enggak ada keberatan teologis sebenarnya ya. Keberatan teologis itu enggak ada. Cuma kalau keberatan secara medis ya silakan, itu pribadi, itu kembali lagi masing-masing, tapi secara teologis enggak ada. Ya, jadi kita boleh, secara harfiah tidak. Ya, dulu nggak boleh makan belut, sekarang kita boleh makan belut. Dulu nggak boleh orang habis melahirkan itu digalang najis, sekarang dan tidak boleh tersentuh, ya kita boleh datang kepada orang yang baru melahirkan seperti itu. Tapi itu secara harfiah tidak, ya haram dan halal itu nggak berlaku bagi kita sekarang. Tapi secara makna masih dilakukan, masih berlaku ya. Secara makna, ya Bu. Ya, kenapa? Karena kita lihat kembali ya, karena ingat kembali tujuan awal kenapa sih Tuhan memberikan pemberian hukum haram dan halal. Next, ya. Itu untuk menyatakan bahwa ini umat Tuhan, gitu loh ya. Ini umat yang kudus, berbeda dengan umat yang lain sehingga nama Tuhan itu dimuliakan. Itu tujuan awalnya kan. Ya, tujuan awalnya supaya ini loh umat Tuhan, umat yang kudus, punya ciri khas, punya perbedaan yang tidak sama sehingga nama Tuhan dimuliakan. Itu secara maknanya masih berlaku ya saat ini, begitu. Nah, kita bisa lihat dalam catatan Alkitab ya, kita lihat dasar Alkitab dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dikatakan firman Tuhan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, walaupun tidak ada kata tulis halal gitu, tapi kata kudus di sini mempunyai intonasi yang sama dengan halal, ya. Dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kata jangan kamu menjadi serupa ini adalah intonasinya adalah haram, ya haram. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi hidup kita ini ada yang namanya konsep halal dan haram. Kalau hidup kita ini dapat dipersembahkan kepada Tuhan, itu harus halal. Bagaimana hidup kita harus halal? Hidup kita adalah hidup yang tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ya tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Itu. Nah, karena tujuan tentang haram dan halal itu adalah apa? Supaya kita tidak serupa dengan bangsa-bangsa lain, kita punya ciri khas supaya nama Tuhan dimuliakan. Kan itu tujuannya. Ya. Nah, jadi kalau hidup kita hari ini yang orang dunia itu marah, nggak bisa mengampuni, terus kita juga orang Kristen tidak dapat mengampuni. Nah, kita serupa dengan dunianya. Ini berarti hidup kita tidak dapat memuliakan Tuhan. Hidup kita ini hidup yang haram, misalnya begitu. Di sana mereka kalau bekerja malas-malesan, ya orang dunia malas-malesan, tunggu ada bosnya baru bekerja. Nah, sedangkan kita orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Ada bos baru ada kerja, ya kita ada waktu yang malas-malasan, ya itu berarti serupa, hidup kita ini haram, ya seperti itu. Jadi kenapa bisa itu? Karena titik beratnya sekarang ada di dalam moral, saudara. Ya kita lihat next firman Tuhan di dalam Markus 7:14 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah ya. Camkanlah, artinya perhatikan baik-baik ya. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan ya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya padanya tentang arti perempuan itu. Maka jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskan?
Karena bukan masuk ke dalam hati, ingat ya, bukan masuk ke dalam hati, tetapi masuk dalam perut. Lalu dibuang zaman. Jadi artinya gini, artinya bahwa kamu makan lele, ya, kamu makan apa namanya belut, ya, yang tidak bersisi seperti itu tidak membuat hatimu menjadi kotor, tidak. Ya, itu tidak membuat hatimu jadi kotor. Ya, makanan-makanan yang dilarang itu tidak jadi kotor. Karena apa? Karena makanan-makanan itu tidak masuk di hati. Bahasa aslinya disebut kardia, itu pusat hidupnya manusia, itu tidak mempengaruhi. Karena itu kan dibuang ke jamban. Nah, maka firman Tuhan mengatakan dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Semua makanan halal. Katanya lagi, sebab ya, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Ya, sebab dari dalam, yaitu dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, dan hawa nafsu dan segala sesuatunya. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi yang menajis, jadi konsep tentang najis atau haram itu ada, tapi secara makna, ya secara moral. Nah itu ada di dalam hati seseorang yang kotor, ya. Kalau hatinya orang itu kotor, ya pikirannya kotor. Kalau hatinya orang kotor, maka perilakunya juga kotor. Kalau hatinya dia kotor, maka pekerjaannya juga pekerjaan yang kotor. Ya, orang berpikir tentang kelicikan, orang berpikir tentang kejahatan, orang berpikir tentang kesombongan dan segala sesuatu itu karena dari dalam moralnya itu rusak. Begitu. Jadi Tuhan titik beratkan yang najis itu dari dalam hati kita, moral kita. Yang sesuatu yang baru nampak kalau itu sudah dinyatakan, ya. Tapi kalau disimpan enggak kelihatan emang, tapi itu sudah najis, begitu ya. Sudah najis. Oke. Jadi kalau kita tanya apakah halal dan haram masih ada, secara harafiah, secara literal nggak ada, ya. Tetapi secara makna itu masih ada, ya. Jadi kita ini tidak boleh hidup serupa dengan dunia ini, ya. Yang najis itu tetap ada, bukannya dari makanan, tapi dari dari dalam hati. Maka dari itu makanan-makanan kayak lili dan lain-lain nggak disangkut pautkan dengan apa-apa, disangkutkan dengan apa? Disangkutkan supaya hidupnya bangsa ini berbeda dengan bangsa yang lain. Supaya bangsa ini tidak bergaul dengan bangsa lain. Maka dibuatlah larangan-larangan yang membuat mereka tidak lagi dapat berinteraksi dengan mudah kepada bangsa-bangsa lain. Itu tujuannya. Gitu, ya. Oke, next. Mengapa tidak diberlakukan sama seperti dulu perjanjian lama? Ya, perjanjian lama dulu boleh makan ini, sekarang kok nggak boleh makan ini. Kenapa? Gitu ya. Nah, jawabannya saya ringkas satu aja, ya, yaitu apa? Tuhan Yesus telah menggenapi seluruh hukum di perjanjian lama, ya. Nah, kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, ya, menghapuskan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bagaimana Kristus menggenapinya? Jadi Kristus datang untuk menggenapi, bukan meniadakan. Kalau Kristus meniadakan, ya, kalau meniadakan berarti kita mengatakan bahwa hukum di perjanjian lama itu bisa jadi salah. Kenapa bisa jadi salah? Karena saya batalkan begitu. Tetapi hukum di perjanjian benar. Perjanjian lama benar. Maka dari itu ada lubang dan lubang itulah saya yang menggenapinya, saya yang menutupnya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ya, Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi, bagaimana Kristus menggenapi
hukum Taurat itu kan Kristus tadi dikatakan ya di dalam firman Tuhan ya, itu Matius 5 ayat 17 bahwa aku datang untuk menggenapinya, dia menggenapinya dengan kasih karunia. Dengan kasih karunia. Kita lihat ada beberapa perbedaannya. Kita lihat ya, langsung sampai buka sampai 4 ya Sony. Oke. Stop ya. Hukum Taurat itu membuat apa? Pertama, manusia itu sadar bahwa dirinya itu berdosa. Iya, aku ini dosa. Iya, ini aku dosa. Kemarin ada orang najis, saya sentuh kainnya, berdosa. Kok sedikit-sedikit berdosa, sedikit-sedikit berdosa, sedikit berdosa. Wah, berarti aku tidak bisa lepas dari dosa. Ya, jadi aturan-aturan itu membuat manusia harusnya sadar bahwa dirinya berdosa. Yang kedua, manusia sadar bahwa dirinya tidak dapat melakukan yang sempurna. Habis berdosa, butuh pentahiran. Habis tahir, ya berdosa lagi. Nggak bisa lagi. Disempurnakan lagi. Nggak bisa lagi. Ditahirkan lagi. Maka muncullah konsep yang ketiga, manusia butuh pengampunan, manusia butuh pentahiran. Seperti itu ya. Nah setelah itu baru akibatnya menjadi umat Tuhan yang kudus. Jadi hukum Taurat yang dibawa Musa itu ada implikasinya, ada 4 paling ya, manusia semakin sadar bahwa dirinya berdosa, manusia sadar bahwa dirinya tidak dapat melakukan yang sempurna, yang ketiga manusia sadar membutuhkan pentahiran, yang keempat akibatnya menjadi umat Tuhan yang kudus setelah ditahirkan. Tuhan ingin engkau umat yang kudus, engkau umat yang kudus, seperti itu ya. Nah dari hukum ini yang dikatakan bahwa tidak mungkin manusia melakukannya, maka hukum tentang kebenaran kasih karunia itu hukum yang membawa kebenaran, membawa kehidupan, yaitu hukum kasih karunia itu dilakukan di dalam diri Yesus dan diberikan kepada kita. Kita lihat 1-4. Nah, kehidupan Kristus yang sempurna memenuhi seluruh hukum Allah. Jadi kita lihat ya bahwa manusia itu tidak bisa melakukan yang sempurna. Oke, kamu tidak bisa melakukan yang sempurna ya. Sekarang aku tak gantikan kamu. Aku yang melakukan itu semua. Aku melakukan itu semua. Berapa waktu yang lalu ya saya sedang diskusi dengan orang tua yang sangat taat dengan agama seberang ya. Dia mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Terus saya berkata kalau Yesus itu hanya manusia saja, tentu berdosa. Betul ya? Berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tentu berdosa. Nah, sekarang tunjukkan kalau Yesus itu tidak berdosa. Yesus itu berdosa, tunjukkan. Tidak bisa menunjukkan. Berarti Yesus dia melakukan semua itu dengan sempurna. Nah, yang kedua, kasih karunia itu mengajarkan kematian sebagai korban pengampunan dosa. Ya. Kematian sebagai korban. Karena manusia itu yang berdosa, tidak bisa melakukan hukum-hukum Taurat dengan baik, ya toh? Kristus melakukannya. Setelah itu, apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya dia mengambil dosa-dosa kita, menanggung dosa-dosa kita. Gitu ya. Nah, kesempurnaan tadi diberikan kepadanya. Ya. Yang ketiga, kebangkitannya memberikan hidup, keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang keempat, akibatnya membuat manusia menjadi umat Tuhan yang kudus. Jadi kalau bisa tampilkan slide terakhir saya sekalian Kak Sam, ya. Nah ini, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah yang terakhir ini saya simpulkan gini, baik perbedaan tentang hukum Taurat dan kasih karunia tadi. Ini yang gini ya. Oke, kamu nggak bisa melakukan dengan sempurna atas hukum-hukum yang telah kuberikan, begitu. Hukum-hukum yang kuberikan. Oke, sekarang aku yang melakukannya. Yang nggak boleh makan babi, aku yang melakukannya. Ya kan? Terus yang menyentuh orang sakit, orang kusta, nggak boleh, aku melakukannya. Semua aku lakukan.
Ya, semua itu dilakukan oleh Tuhan. Ya, dilakukan dengan sempurna. Ya, sebagai wakil kita. Setelah itu dengan sempurna, dia hidup menurut seluruh hukum Taurat dengan sempurna, dia kasih kesempurnaan itu kepada kita, orang yang berdosa. Dan dosa-dosa kita diambilnya, dipikulnya di atas kayu salib, ya 2000 tahun yang lalu. Inilah yang disebut di dalam teologi reform doktrin pembenaran. Ya, doktrin pembenaran. Sehingga pada saat kita mati, Tuhan melihat kita sempurna. Ya, di dalam konteks penghakiman nanti Tuhan melihat kita sempurna. Oh, waktu mens nggak boleh, kamu taat loh. Dilarang makan babi, kamu taat. Loh, kok bisa taat? Semua bisa taat. Jawabannya adalah karena ada jubah kesempurnaan yang Kristus berikan pada kita. Kristus telah melakukan itu semua dan kita pakai jubahnya. Sehingga pada saat Tuhan melihat seolah-olah kita yang melakukannya, tapi sebetulnya Tuhan yang melakukan untuk kita. Jadi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu lagi makan seperti haram dan halal. Makan saja selama tidak ada keberatan kesehatan, silakan, tidak apa-apa. Ya, tidak ada keberatan teologis di dalamnya. Jadi kita tidak melakukan itu semua karena Kristus telah menggenapi, Kristus telah melakukannya untuk kita semua. Begitu. Dan jubah kesempurnaan itu diberikan pada kita. Kenapa Kristus melakukan itu semua untuk kita? Jawabannya adalah karena Kristus tahu, Tuhan itu tahu bahwa kita tidak mampu melakukannya. Ya, jadi kita tidak perlu melakukannya lagi karena Kristus telah melakukannya dan melakukannya dengan sempurna. Kalau namanya sempurna, tidak ada yang perlu diulang kembali. Begitu.